Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh sangat senang karena kita bisa berjumpa lagi dan hadir di dalam ibadah pada pagi hari ini. Dan kita akan melanjutkan untuk pembahasan di dalam firman Tuhan, yaitu yang terambil dari surat Paulus kepada jemaat Filipi. Dan pada hari ini kita akan membahas khususnya di Filipi pasal yang ketiga. Saudara, tema hari ini adalah mengejar kebenaran. Terambil dari Filipi 3, namun saya tidak akan membacakan keseluruhan pasalnya. Saya akan bacakan sampai dengan ayat ke-14 saja. Filipi 3 ayat yang pertama, demikianlah firman Tuhan. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku, dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Saudara, pada saat saya ke Malang bersama dengan istri saya, kami sempat bepergian dengan menggunakan taksi online. Ketika kami masuk mobil taksi online itu, supirnya sudah senyum-senyum saja melihat kami kayak gitu ya, senyum-senyum. Kami berdua duduk di kursi penumpang di bagian belakang. Kemudian istri saya itu sambil sibuk main HP. Lalu saya berdialog dengan bapak supir tersebut. Saya berkata kepada Pak supir, "Sehat Pak?" "Oh ya, sehat." Kemudian Pak supir nanya, "Bapak kelihatannya turis ya? Dari kota mana Pak?" Saya bilang, "Dari kota Semarang Pak." Terus kemudian Pak supirnya bilang lagi, "Oh ini sedang jalan-jalan ya sama putrinya." Outfitnya persis ya, pakaiannya persis kayak gitu. Terus saya bilang, "Bukan Pak, dia bukan putri saya, dia istri saya." Kemudian si Pak supir sambil senyum-senyum lagi berkata, "Emang ya Pak, kalau laki-laki tua seperti kita, sukanya cari yang muda-muda, istri muda," katanya kayak gitu. Terus saya lihat lagi ke bapaknya, istri saya ketawa-ketawa melihat HP-nya sambil dengerin si bapak. Terus saya tanya lagi sama bapaknya, "Emang menurut bapak kita berdua beda berapa tahun?" Kemudian Pak supirnya jawab, 15 tahun katanya. Sempat syok saya. Dibilang beda usia 15 tahun sama istri saya. Padahal sebenarnya usianya itu cuma 1 tahun. Dikiranya saya itu jalan ya sama istri saya itu laupan, jalan sama istri simpanan kayak gitu.
kemudian saya bilang, Pak, istri saya itu bedanya sama saya cuma 1 tahun saja, tapi si Bapak masih senyum-senyum kayak gitu, cuma menyiratkan dia itu kayak kurang percaya sama saya. Nah, saudara, saya menduga sebagian dari kita juga pernah bertemu dengan orang-orang yang kalau misalnya kita kasih tahu kebenaran, mungkin orang itu tidak mau terlalu tahu mengenai kebenaran. Permasalahan yang serupa itu juga ternyata dialami oleh Rasul Paulus ketika mengetahui permasalahan yang ada di jemaat Filipi. Jemaat Filipi itu sendiri, mereka itu lebih percaya, kalau misalnya kita lihat di Filipi pasal yang ketiga, sebagian percaya kepada pengajaran sesat yang ada di sana. Apa saja pengajaran sesat yang ada di jemaat Filipi? Kalau misalnya kita bedah dan kita perhatikan, ada 2 sebenarnya pengajaran sesat. Pengajaran sesat yang pertama itu adalah mengenai tentang keselamatan. Jadi para pengajar sesat itu mengajarkan kepada jemaat Filipi bahwa kalau kamu ingin selamat, maka kamu itu harus masuk ke dalam kewarganegaraan Yahudi. Kamu itu harus disunat. Dan kamu itu harus melakukan hukum Taurat dengan tidak bercacat. Padahal kita sama-sama tahu bahwa ketika kita itu diselamatkan, kita diselamatkan itu bukan karena usaha kita. Tetapi itu karena iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, pengajaran sesat yang kedua juga yang berhubungan dengan itu adalah mengenai tujuan hidup. Jadi para pengajar sesat itu mengatakan bahwa segala sesuatu yang materi di dunia ini itu adalah yang paling penting di dalam hidup kita. Maka itulah sebenarnya yang harusnya menjadi tujuan hidup kita. Itu ada di ayat 19. Saudara, mari kita berhenti sejenak, kita berpikir ulang kembali. Bukankah kedua pengajaran ini juga ada di tengah-tengah kita di zaman modern ini? Dan mungkin saja saudara, mungkin saja bukan hanya kita dengar, mungkin saja juga kita melakukan kedua hal yang menjadi pengajaran sesat ini di dalam kehidupan kita. Nah, lantas apa yang menjadi argumentasi Paulus ketika kedua paham sesat ini menyebar di jemaat Filipi? Dia memberikan sanggahannya sebagai berikut. Ketika ada orang yang menyombongkan diri, dia itu adalah seorang Yahudi, dan dia itu memperoleh keselamatan karena dia adalah warga negara Yahudi, maka Paulus mengatakan, aku ini Paulus lebih lagi. Aku adalah seorang Yahudi tulen. Aku lahir dan disunat pada hari yang ke-8. Artinya orang tuanya itu adalah Yahudi asli, tidak ada campuran. Aku ini loh, dari suku Benyamin. Dia tahu mengenai sukunya. Karena 10 suku pada saat zaman Tuhan Yesus itu sudah tidak ada, tersisa hanya 2 suku, Yehuda dan juga Benyamin. Paulus tahu dia itu dari Benyamin. Lalu kemudian dia juga mengatakan sebelum dia bertobat, dia itu adalah penganiaya jemaat, melakukan Taurat dengan sempurna, bahkan masuk di bawah STT Sekolah Tinggi Teologi, di bawah STT-nya Gamaliel, seorang guru atau rabi Yahudi yang sangat terkenal pada saat itu, ada di Kisah Para Rasul 22. Makanya semua orang yang mengetahui Paulus dari masa mudanya, mereka tahu bahwa Paulus ini adalah seorang Farisi. Jadi Paulus mengatakan artinya begini, Paulus ini adalah seorang Yahudi tulen dengan posisi yang paling tinggi, bukan paling tinggi lah, yang cukup tinggi di antara sebangsanya dan memiliki pengaruh di antara mereka. Tetapi Paulus tidak menyombongkan akan hal ini, tidak bermegah akan hal ini. Paulus berkata di ayat yang ke-8 bahwa aset yang dia banggakan itu semuanya itu adalah sampah. Dan kalau kita lihat dari terjemahan lain, mengatakan bahwa itu adalah kotoran manusia atau tinja, disamakan seperti itu. Kenapa? Karena Paulus sudah menemukan yang lebih tinggi, yang lebih bernilai, yaitu Kristus di dalam kehidupannya. Seumpama begini saudara, saya mau memberikan contoh. Ketika saudara itu belanja di pusat perbelanjaan, mungkin saudara itu ada masukin yang namanya kupon undian. Nah, ketika saudara masukin kupon undian, anggap sajalah saudara dapat hadiah yang kedua, lalu hadiah yang pertama. Tapi saudara hanya boleh pilih salah satu. Hadiah kedua yaitu motor Matic 125 cc. Hadiah pertama yaitu mobil listrik Eropa keluaran terbaru.
Jadi for your information ya, ini semuanya gratis, pajaknya nol ya, ditanggung sama yang memberikan hadiah tersebut. Kira-kira saudara mau ambil yang mana? Tanpa pikir panjang langsung bilang, ya jelas saya mau ambil mobil. Kenapa? Karena kita tahu, motor matic itu nilainya tidak seberapa kalau dibandingkan dengan mobil listrik Eropa keluaran terbaru itu. Saudara, dengan logika seperti itulah, maka sebenarnya Paulus memberikan argumentasinya. Kalau kamu sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kamu akan melihat keindahan dan nilai yang tidak terhingga di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu ketika kita mengikut Kristus, kita mengetahui bahwa segala pencapaian yang telah saya raih, atau cita yang ada di depan saya yang akan saya raih, itu semua tidak ada bandingnya dengan pengenalan akan Kristus. Kenapa? Karena di ayat 10 Paulus mengatakan, yang ku kehendaki atau yang menjadi tujuan hidupku, yaitu mengenal Dia, mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Jadi di sini Paulus mengatakan bahwa fokus atau tujuan hidupnya yang paling utama yaitu adalah mengenal Kristus, dan juga dalam usahanya mengenal Kristus, dia pun juga berusaha setiap hari untuk bersekutu dan menjadi serupa seperti Kristus. Hal ini sebenarnya sudah disampaikan di khotbah yang minggu lalu. Ingat khotbahnya apa? Temanya apa? Lupa ya, nggak ingat ya. Kerjakan keselamatanmu, yang pengkhotbahnya adalah Evangelis Herianto. Evangelis Herianto sudah menyampaikan mengenai hal ini tentang mengerjakan keselamatan. Ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kehidupan kita selanjutnya adalah kita menempatkan keberadaan diri kita di bawah Kristus, di bawah otoritas Kristus. Dan di dalam kehidupan kita itu, kita sungguh-sungguh berusaha untuk mengalami Kristus. Saudara, kalau misalnya kita menjadi orang Kristen yang sejati, maka itu adalah kerinduan di dalam diri kita. Kita mau sungguh-sungguh untuk mengenal Kristus dengan lebih dalam lagi. Selama membuat khotbah ini saya teringat akan sebuah kisah, saudara. Saya pernah berbincang dengan seorang yang berada di luar Semarang, sebut saja nama orang ini adalah Bagus. Ini adalah nama samaran. Ini adalah seorang pemuda yang masih single. Jadi kemudian si Bagus ini karena dia masih single, dia kemudian dicomblangkan atau dijodohkan oleh rekan kerjanya dengan seorang wanita. Wanita ini kemudian dia kasih tahu latar belakangnya, dia sudah tidak punya papa dan mamanya sekarang itu adalah mama angkatnya, tetapi wanita ini keberadaan statusnya dia ini bukan cukup berada lagi, malah sudah berkelimpahan di dalam harta materinya. Nah, kemudian mama angkatnya itu melihat si Bagus, melihat karakternya baik, karakternya oke, tidak neko-neko, dan dia setuju kalau wanita ini menikah dengan si Bagus ini. Nah, tetapi ternyata saudara, setelah lama-kelamaan menjalani hubungan ini, akhirnya terungkap bahwa wanita ini sebenarnya sangat terpaksa dijodohkan kepada si Bagus. Kenapa? Karena mamahnya itu sebenarnya dia itu sakit-sakitan, jadi sebelum dia meninggal, dia ingin agar si wanita ini, anak angkatnya, bisa menikah. Nah, tapi karena wanita ini tidak mau menikah, lalu kemudian mamanya itu dalam tanda kutip sedikit mengancam. Dia bilang, kalau kamu nggak nikah, nanti semua harta mama tak kasih semua ke si Bagus, biar kamu nikah sama si Bagus, kayak gitu. Kemudian setelah beberapa lama, si Bagus bercerita bahwa hubungannya dengan si wanita ini sudah kandas. Karena diam-diam si wanita ini ternyata kong kali kong bersama dengan para sepupunya yang lalu kemudian memasukkan mama angkatnya itu ke panti jompo. Lalu apa yang terjadi dengan hartanya? Mereka berusaha untuk memindah tangankan harta mamahnya itu ke sepupu-sepupunya terlebih dahulu. Jadi semua hartanya itu dipindahkan ke tangan sepupu-sepupunya dan si wanita ini dijanjikan akan diberikan hartanya nanti katanya. Harta untuk
dari mama angkatnya itu. Nah lantas apakah kemudian harta dari mama angkatnya ini akan diserahkan dari sepupu-sepupunya ke wanita ini? Biarkan waktu yang menjawab, saya juga tidak tahu. Namun yang saya tahu adalah sepupu-sepupu wanita ini, mereka itu sering rajin beribadah ke gereja. Dan tidak sedikit juga mereka juga mengatakan, memberikan kesaksian bahwa semua yang didapatkan itu adalah karena berkat Tuhan, anugerah Tuhan, kelimpahan yang dapatkan sekarang itu. Saudara, saya meyakini bahwa memang gereja itu bukanlah tempat bagi orang yang sempurna, melainkan perkumpulan orang kudus yang terus-menerus disempurnakan melalui persekutuan dengan Allah. Namun berkaca dari kisah yang tadi, saya berani mengambil kesimpulan bahwa di dalam gereja terkadang ada juga orang yang masih hidup di dalam kejahatan. Memang betul gereja itu bukanlah tempat bagi orang yang sempurna, tetapi itu tidak melegitimasi kita untuk berbuat kejahatan. Seharusnya gereja menjadi tempat untuk menyadarkan kita sebagai orang-orang yang jahat, namun dikasihi oleh Allah. Dan oleh karena inilah kita menjadi sadar bahwa kita berdosa dan kita mau kembali kepada Tuhan. Gereja pun juga saudara bukan tempat untuk kita bisa eksis dan memamerkan kekayaan kita, apa yang kita punya. Pun juga bukan tempat untuk kita berlomba agar terlihat siapa yang lebih kaya. Karena itu kita harus memikirkan mengenai hal ini kembali saudara. Bahwa sebenarnya uang itu sendiri sifatnya netral. Tetapi cinta akan uang secara spesifik, yaitu keinginan hati kita untuk selalu memuaskan berhala yang ada di dalam hati kita, itulah yang jahat saudara. Tidak sedikit dari orang juga yang keberadaan ekonominya itu kurang mampu, kemudian ketika dia direndahkan oleh orang lain, orang itu berkata, awas kalau nanti aku sudah kaya, akan aku balas semua mereka yang merendahkanku. Saudara, saya mau beritahu sebuah rahasia. Kalau kita nanti misalkan sudah kaya raya sekalipun, materi itu juga tidak akan mengangkat derajat kita di mata Tuhan. Kenapa? Karena semua manusia itu levelnya sama dan semuanya itu sedang berjalan menuju kepada jurang kematian. Tetapi oleh karena anugerah Tuhan, kita dipilih, kita diselamatkan. Dan kita yang mengaku sebagai orang Kristen, kita seharusnya memiliki satu tujuan di dalam hidup kita. Seperti yang dikatakan oleh Paulus di Filipi 3 ayat yang ke-10. Yaitu tujuan hidup kita di dunia ini seharusnya adalah untuk mengenal Kristus dan menjadi serupa dengannya. Ini adalah kebenaran iman Kristen yang seharusnya kita kejar di dalam sepanjang hidup kita. Maka saudara, kalau saya hari ini mengaku saya ini adalah orang Kristen, saya menjadi Kristen bukan karena saya itu takut masuk neraka. Saya menjadi orang Kristen bukan karena saya itu ingin lari dari rasa bersalah saya, karena saya mungkin sudah melakukan perbuatan dosa dan sebagainya. Saya menjadi orang Kristen bukan karena saya ingin terlihat lebih pintar saja, memuaskan pengetahuan saya tentang Tuhan. Bukan hanya sekedar itu saja. Saya menjadi orang Kristen bukan karena supaya saya mendapatkan pengakuan dari orang lain. Saya menjadi orang Kristen bukan karena saya ingin agar Allah itu membereskan semua masalah di dalam kehidupan saya, membereskan pergumulan hidup saya, lalu Allah memberkati saya berlimpah-limpah. Saya menjadi orang Kristen bukan karena saya ingin agar saya dicintai oleh orang lain. Saudara, ini adalah motivasi yang salah. Ketika kita menjadi orang Kristen, ini adalah berhala yang ada di dalam hati kita. Maka sebenarnya saudara, kalau kita semakin lama menjadi orang Kristen, salib Kristus seharusnya terlihat, seharusnya lebih besar lagi di dalam kehidupan kita. Sewaktu kita pertama kali memutuskan, saya mau masuk mengikut Kristus menjadi orang Kristen, kita melihat bahwa salib itu adalah salib yang indah dan agung. Karena Tuhan Yesus begitu mengasihi saya, begitu mencintai saya, Tuhan Yesus begitu beranugerah kepada saya.
Dan semakin lama saya menjadi orang Kristen, menghidupi iman Kristen ini, semakin bertambah usia. Seharusnya salib itu bertambah besar, bukan bertambah kecil. Semakin lama saya menjadi orang Kristen, semakin saya sadar bahwa anugerah Allah itu adalah yang paling besar di dalam hidup saya. Dan saya pun juga mengejar yang namanya kekudusan diri dalam hidup saya. Sama seperti tubuh manusia, saudara. Kalau seorang dari balita, dari lahir, bayi, balita, menjadi remaja, lalu kemudian menjadi dewasa, maka ada yang namanya pertumbuhan di dalam tubuhnya. Tulangnya itu semakin padat, semakin tinggi, ototnya itu semakin besar, dan kita tahu secara normal bahwa orang ini bertumbuh dengan normal karena memang seharusnya demikian. Namun kalau misalnya kita melihat ada orang yang dari bayi, kemudian ke balita, ke remaja, ke dewasa, tetapi tidak bertumbuh, kita tahu bahwa orang ini memiliki yang namanya disfungsi atau kecacatan fisik. Demikian pula kita sebagai orang Kristen, saudara. Jika kita memandang salib Tuhan itu semakin kecil di dalam kehidupan kita, maka kita harus sadar bahwa sesungguhnya kondisi iman saya itu sedang tidak baik-baik saja. Kemungkinan ada yang namanya disfungsi atau kecacatan di dalam pertumbuhan iman saya. Maka hari ini mari kita belajar bersama-sama kembali tentang kebenaran Injil Kristus. Semakin dalam dan semakin lama saya mengetahui kebenaran akan salib Kristus, akan Injil Kristus, itu tidak membuat saya dapat mempersalahkan orang lain. Atau merasa saya itu lebih hebat karena saya sudah menjadi orang Kristen lebih lama. Atau merasa lebih pantas untuk diselamatkan, lebih pantas untuk dikasihi dan juga mendapatkan berkat dari Tuhan. Justru karena saya semakin tahu akan kebenaran bahwa saya dikasihi oleh karena anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, maka saya mau beranugerah kepada orang lain. Saudara, salah satu contoh di Alkitab yang mungkin paling terkenal itu adalah Daud. Sewaktu Daud berhadapan dengan Goliat 1 lawan 1 waktu masih masa mudanya, Goliat itu menghina, berkata, "Kamu datang melawan aku itu cuma pakai tongkat, emang aku anjing?" Kemudian Daud berkata, engkau datang mendatangi aku dengan membawa pedang dan lembing, tapi aku datang dengan membawa Tuhan menghadapimu. Itu Daud masih muda, saudara. Tapi ketika Daud semakin tua dan kita lihat di 2 Samuel pasal yang terakhir, Daud mengadakan yang namanya sensus. Itu merupakan sebuah kesombongan di dalam dirinya, menyiratkan bahwa semuanya ini aku peroleh, aku capai, pencapaian itu karena hasil kerja kerasku semata, bukan karena Tuhan. Maka oleh karena itu, karena kesombongan dari Daud inilah Allah menghukum dirinya. Maka saudara, kita harus ingat sekali lagi bahwa pencapaian kita di dunia ini tidak ada artinya jika kita bandingkan dengan pengenalan akan Kristus yang kita jalani setiap hari di dalam persekutuan dengannya untuk menjadi serupa seperti Tuhan kita. Semakin kita tua, semakin kita bertambah usia, seharusnya kita semakin mengejar akan kebenaran ini. Di akhir khotbah ini saya ingin menceritakan sebuah kisah, saudara. Pada tahun 1921 di Swedia, lebih tepatnya di Stockholm, itu ada sepasang suami istri yang menyerahkan kehidupan mereka menjadi misionaris untuk pergi ke tanah Afrika. Nama mereka itu adalah David Flood dan juga Svea Flood istrinya. Dan ada satu anak dari mereka yaitu David Junior. Jadi mereka menjadi misionaris ke Afrika dengan harapan agar memenangkan jiwa-jiwa. Intinya mereka mau supaya pelayanan mereka itu tentu saja berhasil. Namun ketika sampai di Afrika, mereka itu ditolak oleh suku setempat. Jadi mereka itu ditolak oleh kepala suku dan juga penduduk desa itu, dan terpaksa mereka itu harus tinggal di luar desa tersebut, tidak jauh dari desa tersebut. Dan mereka selama berbulan-bulan akhirnya melayani hanya satu orang yang bisa mereka layani, yaitu seorang anak kecil saja
yang mau menyerahkan hidupnya, menerima Injil Kristus, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi di masa-masa pelayanan mereka kepada anak kecil ini, Sofia yang juga saat itu juga tengah mengandung, dia terkena malaria. Dan ketika akhirnya Sofia itu melahirkan, takdir Tuhan berkata lain, sehingga akhirnya Sofia itu kemudian meninggal. Sebelum meninggal, dia memberi nama anak kedua, yaitu namanya Aina atau Egi. Nah, di dalam kesedihannya itu kemudian David Flood meradang dan berdoa kepada Tuhan seperti ini. Tuhan, kenapa kau izinkan hal ini terjadi? Bukankah kami ini datang untuk melayani Engkau? Bukankah kami ini memberi hidup untuk melayani Engkau? Istriku yang cantik, istriku yang pandai, sekarang sudah tiada. Dan anak sulungku yang baru 3 tahun, kini tidak terurus. Ada juga anak kedua yang baru saja lahir, aku tidak juga bisa mengurusnya. Setahun lebih kami ada di hutan ini, tapi kami tidak dapat memenangkan jiwa. Tapi hanya satu anak kecil saja yang bahkan anak kecil itu tidak mengerti apakah itu Injil yang sesungguhnya. Tuhan, kau telah mengecewakan aku. Sia-sia semua hidupku berada di dalam Tuhan. Kira-kira itulah doa dari David Flood. Di dalam kemarin David Flood beserta dengan anak-anaknya, David Junior dan juga Egi, mereka kembali ke kantor misi yang ada di Afrika. Dalam kekesalannya itu, David Flood, papahnya itu menitipkan anak keduanya Egi di sana. Jadi Egi itu ditinggal di Afrika. Kemudian David Flood dan juga anak pertamanya David Junior kembali ke Swedia. Memulai perjalanan hidup mereka, yaitu perjalanan menyangkal iman mereka. Bukan satu kali, tapi Egi itu di dalam masa-masa pertumbuhannya kemudian Egi membaca yang namanya majalah tentang kekristenan. Lalu kemudian dia mengetahui singkat cerita bahwa kedua orang misionaris Swedia yang melayani di tanah Afrika itu adalah kedua orang tuanya. Dan pada saat dia tahu bahwa itu adalah kedua orang tuanya, Egi yang masih remaja pada saat itu, memang ingin mencari papahnya yang masih hidup. Tetapi apa daya karena dia itu masih kecil. Dan kemudian Egi bertumbuh menjadi dewasa. Egi itu akhirnya sudah memiliki pekerjaan tetap, bahkan dia menjadi rektor dari sebuah STT atau sekolah Alkitab. Dan pada kesempatan di mana dia itu sudah dewasa, dia itu bisa pergi ke Swedia, dia memutuskan untuk mencari papahnya, yaitu David Flood. Ketika Egi berada di Swedia, dia bertemu dengan seorang penginjil Afrika. Penginjil Afrika itu dan Egi bercakap-cakap dengan sangat antusias. Dan penginjil Afrika itu mengatakan bahwa sekarang di Afrika itu sedang terjadi yang namanya kebangunan rohani. Ada 110.000 orang yang percaya, pada saat itu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada 32 pos penginjilan, ada beberapa sekolah Alkitab di sana, dan ada satu rumah sakit dengan 120 kamar. Setelah mereka berbincang-bincang dengan antusias, akhirnya Egi mengetahui bahwa penginjil Afrika itu adalah anak kecil yang dilayani oleh kedua orang tuanya, David Flood dan juga Sofia. Dan melalui dirinya penginjil Afrika itu, nama Tuhan itu boleh tersebar. Kemudian setelah Egi melanjutkan misi pencarian papahnya. Akhirnya Egi dapat menemukan papahnya dengan dibantu oleh saudara-saudara tirinya karena papahnya itu menikah lagi. Dan Egi menemukan bahwa David Flood, papahnya itu, sudah terbaring lemah, tidak berdaya di ranjang dalam usia 73 tahun dengan penyakit stroke dan juga katarak. Tetapi ketika Egi menyamperi papahnya memang tidak mengenal awalnya pertama kali. Kemudian Egi mengatakan, "Pa, ini aku, anak yang kau tinggalkan di Afrika itu." Kemudian David Flood langsung menangis. Papahnya itu berkata kepada Egi, "Aku tidak bermaksud untuk meninggalkanmu di sana. Aku tidak bermaksud untuk tidak merawatmu, tapi karena aku itu sungguh sangat tidak bisa. Aku sudah sangat terluka dan aku minta maaf untuk hal itu." Kemudian Egi berkata, "Tidak apa-apa, Pak, karena Allah yang telah merawatku."
Mendengar hal itu, kemudian David Flut kembali marah. Allah itu tidak baik, jangan sebut-sebut nama Allah di depanku. Allah itu jahat, Allah itu sudah menghancurkan kehidupanku, sudah mengambil mamamu, dan bahkan pelayananku itu sudah hancur karena Allah membuatnya demikian. Tetapi kemudian Egy dengan sabar menjelaskan bahwa semuanya itu tidak benar. Dan bahwa anak kecil yang mereka injili itu menjadi saluran berkat di tanah Afrika. Menjadi penginjil di sana dan bahkan nama Tuhan itu semakin tersebar di sana. Mendengar hal itu, kemudian David Flut menangis. Meminta ampun kepada Tuhan, bertobat. Dia berkata, maafkan aku, ampuni aku Tuhan. Karena selama ini kehidupanku itu selalu lari, menyangkal daripada imanku kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak lama setelah itu, David Flut meninggal, tetapi Tuhan memulihkan kekecewaannya dan memulihkan sakit hatinya. Saudara, pesan ini ditujukan kepada semua dari kita. Kepada semua orang yang merasa berhak untuk kecewa, untuk marah kepada Tuhan. Karena Tuhan telah melakukan segala sesuatu yang dianggap oleh diriku tidak baik di dalam hidupku. Mungkin aku merasa bahwa pencapaianku itu tidak ada artinya, hidupku tidak ada artinya. Tetapi dari kisah ini kita belajar bahwa Tuhan terkadang mengizinkan hal itu terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin pada saat David Flut ingin menjadi misionaris, dia ingin agar pencapaiannya itu menjadi sukses, pelayanannya itu menjadi terkenal. Itu pun juga saudara adalah berhala di dalam hati kita. Mungkin mereka ingin agar nama Tuhan itu tersebar, tetapi mereka ingin agar kesuksesan mereka itu gilang gemilang. Tetapi Tuhan mengizinkan bahwa hanya ada satu anak kecil saja yang bertobat. Itu semua Tuhan izinkan, Tuhan lakukan. Kenapa? Karena supaya kita itu sadar dengan jelas, dan terutama David Flut, pencapaian kita di dalam kehidupan kita ini bukanlah karena hasil usaha kita, tetapi itu adalah karena anugerah daripada Tuhan semata. Saudara, dari awal khotbah ini, serta dari kisah yang sudah kita dengarkan tadi, setidaknya kita mempelajari akan 3 hal. Yang pertama adalah agar jangan sampai pencapaian kita itu dan mimpi kita, kesuksesan kita akan masa depan kita itu membuat kita jauh daripada Tuhan. Jangan juga penderitaan yang ada di dunia ini membuat kita itu juga semakin membuat kita jauh daripada Tuhan. Melainkan kejarlah akan pengenalan akan Tuhan dengan lebih sungguh lagi di hidupmu. Firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh mengajarkan kita untuk mengejar kebenaran. Berusaha setiap hari untuk dengan kesadaran diri kita untuk mendekat kepada Kristus, yaitu mengalami Allah. Itulah sebenarnya yang terutama di dalam kehidupan orang Kristen. Maka ketika saya mengatakan, saya mau menjadi orang Kristen, maka sesungguhnya saya memutuskan untuk menjadi Kristen karena saya mau meresponi kasih Kristus yang sangat amat indah, yang menyelamatkan diri saya. Saya orang yang jahat ini, saya orang yang tidak layak untuk dikasihi ini. Tetapi Allah, Tuhan Yesus Kristus mau mengasihi saya, mau beranugerah kepada saya. Saya menjadi Kristen karena Allah terlebih dahulu mencintai aku, karena Allah terlebih dahulu mau mengasihi aku. Maka aku pun mau meresponinya. Dan dalam hidupku ini, yang kujalani di dalam keseharianku ini, aku ingin berusaha untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Aku ingin berusaha untuk hidup di dalam cintanya Tuhan. Oh saudara, hari ini adalah hari yang indah. Karena Injil mengatakan bahwa Tuhan Yesus menyambut kita dengan tangan yang terbuka. Maka dari itu bukalah pintu hatimu selebar-lebarnya. Bagi engkau yang belum menerima Tuhan Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu, terimalah Kristus di dalam hatimu. Dan bagi engkau yang hidupmu sekarang hanya hidup mungkin sebagai Kristen yang suam-suam kuku, Kristen KTP, perbaharuilah tekad dan komitmenmu di dalam Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi seorang Kristen yang sejati, seorang pengikut Kristus yang sungguh setiap harinya ingin mengenal Kristus dengan lebih dalam, ingin menjadi serupa seperti dengan Kristus.